Oke guys, jadi di tanggal 27 Maret kemarin, Logitech itu baru aja ngerilis produk terbarunya mereka di setup keyboard dan juga mouse. Yang sebenarnya ini jadi salah satu produk combo mereka juga, karena emang di paket pembeliannya nanti kalian bakalan dapetin satu set keyboard dan juga satu unit mouse-nya. Nah, buat paket kombonya ini mereka kasih nama Logitech Signature Slim Combo MK950, yang sebenarnya set combo ini hadir buat menunjang produktivitas kalian, terutama buat kalian yang emang kerjanya itu selalu ngandelin shortcut di keyboard dan seneng banget ngoprek-ngoprek custom keys yang udah pasti buat mempermudah semua kerjaan kalian nanti. Oh iya, buat keyboard dan mouse-nya ini juga udah dilengkapin sama fitur-fitur yang menarik. Nah, tapi sebelum gue bahas sampai ke fitur-fiturnya nanti, di sini buat kelengkapan dari boxnya sendiri. Yang pertama, kalian bakalan dapetin satu unit keyboard Slim Signature K950, terus ada satu unit mouse Signature M750, dan yang terakhir kalian juga bakalan dapetin satu unit dongle Logibolt yang bisa connect langsung ke 6 mouse atau keyboardnya Logitech sekaligus tanpa harus ngabisin slot USB di PC atau di laptop kalian nanti. Oke, kalau ngomongin soal keyboardnya, di sini si Logitech K950 hadir dengan layout bertipe full size, di mana total keys yang dipakai ada di 108 keys, yang secara looks keyboardnya ini hampir mirip-mirip sama keyboardnya Logitech juga, yaitu MX Master Keys. Nah, bahkan nggak cuma sekedar looksnya aja yang mirip, tapi buat semua fungsi keys dari keyboardnya ini sama persis kayak yang ada di Logitech MX Master Key S. Nah, contohnya kayak tombol dictation yang ada di bagian sini. Jadi kalau kalian lagi males ngetik, kalian tinggal ngomong aja dan dia bakalan otomatis langsung ngetik sendiri. Nah, terus di sebelahnya ada tombol emoji yang udah pasti fungsinya itu buat munculin emoji di laptop atau di PC kalian. Dan gak ketinggalan juga adanya tombol mute button. Jadi kalau seandainya kalian lagi Zoom meeting terus pengen mute audio kalian, ya tinggal pencet satu tombol ini aja. Nah, bahkan nggak sampai di situ, si Logitech K950 ini udah dilengkapin sama yang namanya tombol easy switch. Jadi si keyboardnya ini bisa kalian konekin ke 3 device yang berbeda, contohnya kayak ke PC, tablet, dan juga handphone. Nah, buat pindah-pindah antar device-nya di sini gue juga ngerasa seamless banget. Yang udah pasti dengan adanya si tombol easy switch ini bakalan ngemudahin kalian buat pindah-pindah antar device secara cepat. Nah, yang paling gue seneng dari keyboard berlayout full size kayak gini sebenarnya ada di bagian Avro keys-nya, karena emang semua fitur di keyboard ngumpulnya itu ada di bagian Avro keys, jadi bakalan lebih gampang aja buat gue akses ke semua fiturnya nanti. Nah, contohnya kayak buat play dan pause media, gue tinggal pencet F9 aja, terus bisa kontrol volume juga, screenshot, mute dan unmute. Ya, intinya sesimpel kalian pencet satu tombol aja tanpa adanya kombinasi keys yang biasa kalian pakai di keyboard-keyboard yang non full size. Oke, kalau buat detail-detail dari keyboardnya ini gue bakal tunjukin ke kalian. Jadi di bagian atasnya sini ada satu logo dari Logitech-nya itu sendiri. Terus di bagian pojok kanan atas ada satu buah switch buat power on off-nya. Sedangkan buat di bagian bawah sini ada 7 buah rubber feet dan 2 buah adjustable stand yang ngebuat keyboard ini cukup nyaman buat kalian pakai ngetik dengan durasi waktu yang lumayan lama. Oh iya, di bagian tengahnya sini juga ada slot buat baterai dan juga dongle Logibolt-nya tadi. Dan buat ketahanan baterainya sendiri, brand Logitech ini udah nggak perlu kalian raguin lagi, karena dengan 2 buah baterai AAA kayak begini aja, si keyboard K950 bisa bertahan selama 36 bulan atau kurang lebih bisa bertahan hingga 3 tahunan. Oke, kalau buat build quality-nya sendiri, di sini dia udah menggunakan plastik daur ulang hingga 62% buat yang warna graphite. Yang udah pasti penggunaan bahan daur ulang ini tujuannya itu lebih ke arah ramah lingkungan. Dan walaupun ini material yang dipakai adalah bahan daur ulang, secara feels keyboard ini udah berasa solid dan pas waktu gua pegang-pegang pun plastiknya ini nggak berasa plastik yang terkesan murahan. Nah, buat urusan typing feels-nya di sini berasa empuk dan juga silent. Jadi buat feels ketiknya ini hampir mirip-mirip kayak pas kalian ngetik di keyboard laptop kalian. Dan karena suara ketikannya ini juga nggak berisik, jadi keyboard ini bakalan aman-aman aja kalau semisal kalian bawa ke kantor dan nggak bakal ngeganggu orang-orang yang ada di sekitaran kalian.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mouse-nya. Nah, buat mouse-nya ini adalah Logitech Signature M750 yang secara ukuran bisa gue bilang mouse ini ada di size medium. Karena kalau gue side by side sama Logitech MX Anywhere gue ini, dia punya ukuran yang sedikit lebih besar dan bakalan lebih kecil kalau dibandingin sama mouse-nya Logitech yang MX Master Series. Nah, buat detail ukurannya ini dia itu ada di 10x6x3 cm, dimana buat ukuran segini gua ngerasa pas aja sama ukuran tangan gua yang lumayan besar, ditambah lagi dengan bentuknya yang simetris dan penggunaan material karet di bagian sisi sampingnya ngebuat grip dari si mouse-nya ini jadi berasa nyaman. Oh iya, buat bobotnya sendiri kurang lebih ada di 100 gram, yang udah jelas dengan bobot segini Logitech M750 bukan mouse yang tergolong ringan. Ya, walaupun beratnya ini ada di 100 graman lebih, tapi pengalaman gua pakai kerja sehari-hari, jujur mouse-nya ini udah tergolong nyaman. Oke, kalau buat tombol-tombolnya, di sini si Logitech M750 udah dibekalin sama 6 tombol, dimana ada tombol forward dan backward di sisi sebelah kiri, terus tombol klik kanan, klik kiri, dan tengah di bagian scroll wheel. Sedangkan yang terakhir di sini ada satu tombol buat pengaturan DPI-nya nanti. Lanjut di bagian bawahnya ada satu switch button buat urusan on off-nya. Terus ada satu tombol easy switch yang bisa kalian konekin ke 3 device yang berbeda dengan konfigurasi 1 dongle dan 2 Bluetooth. Selain itu, tombol ini juga memudahkan kalian buat pindah-pindah ke device yang berbeda, dengan catatan semua device-nya nanti udah kalian konekin sebelumnya ke mouse M750 ini. Nah, buat urusan powernya dia menggunakan baterai AA 1 buah yang sekali lagi daya tahan baterainya ini awet banget, bisa sampai 2 tahunan. Sedangkan buat build quality-nya sendiri menggunakan plastik daur ulang juga yang secara feels ini berasa solid dan gak berasa plastiki banget pas waktu kalian pegang. Oh iya, si Logitech M750 ini juga udah dibekalin sama yang namanya fitur Smart Wheel Scrolling, dimana fitur ini hampir sama kayak yang ada di mouse-nya MX Master Series. Jadi kalian bisa scroll dokumen atau file kalian lebih cepat menggunakan fitur yang satu ini. Oke, kalau ngomongin soal fitur-fiturnya, di sini si Logitech Signature M750 juga udah dibekalin sama yang namanya fitur Logitech Flow, dimana lewat fitur yang satu ini memungkinkan kalian bisa mengcopy data dari satu operating system ke sistem yang lainnya. Nah, contoh simpelnya kalian bisa konekin mouse ini ke MacBook dan juga laptop Windows kalian. Terus kalian tinggal copy aja data yang ada di MacBook kalian tadi dan tinggal paste aja data yang udah kalian copy ke laptop Windows kalian nanti. Nah, fitur ini emang ngemudahin banget, terutama buat kalian yang kerja dengan 2 device yang berbeda. Tapi dengan catatan kedua device kalian tadi udah harus terkoneksi dengan satu jaringan yang sama. Nah, selain fitur si Logitech Flow-nya tadi, si keyboard dan mouse-nya ini juga udah dibekalin sama fitur Smart Action di Logi Option Plus-nya tadi. Jadi dengan kata lain, kalian bisa mengcustom fungsi dari keys di keyboard atau mouse-nya yang nantinya kalian bisa melakukan banyak hal secara berurutan dengan menekan satu tombol aja. Nah, semisal kalian itu seorang video editor yang biasa ngedit video menggunakan Premiere Pro, kalian bisa custom satu keys di keyboard kalian buat buka aplikasi Premiere Pro, terus langsung masuk ke new project-nya hanya dengan menekan satu tombol aja. Nah, jadi tanpa harus kalian buka aplikasi Premiere Pro-nya secara manual, terus klik 2 kali, buka file, terus pilih new project. Dengan fitur Smart Action-nya ini, semua prosesnya tadi bisa kalian cut cuma dengan satu tombol aja. Oh iya, buat aplikasi yang support nggak cuma Adobe Premiere Pro aja, tapi masih banyak juga aplikasi yang support, contohnya kayak MS Word, Excel, Photoshop, dan selama gua menggunakan fitur Smart Action di workflow gua sehari-hari, fitur ini ngebantu banget dan seenggaknya bisa menghemat waktu gua buat ngelewatin proses yang panjang tadi. Oh iya, buat si Logitech combo MK950 ini juga udah kompatibel sama banyak OS, contohnya kayak support buat Windows, macOS, Chrome OS, Linux, dan lain-lain. Oke, buat harganya sendiri si Logitech MK950 ini dibanderol sekitar 1 jutaan lebih, atau lebih tepatnya Rp1.619.000 aja. Jadi buat kalian yang udah ngincer combo MX Masternya Logitech tapi budgetnya belum sampai juga, gue rasa si combo MK950 ini bisa jadi alternatif yang paling tepat buat kalian pilih.
Selain harganya yang cuma setengahnya aja dari combo MX Masternya Logitech, secara fungsi dan fitur bisa gue bilang kedua series barusan hampir sama aja. Well, kesimpulannya buat kalian yang lagi cari-cari keyboard dan juga mouse buat kerja, terutama buat kalian yang kerjanya itu selalu ngandelin shortcut di keyboard, terus kebantu banget sama yang namanya custom keys, terus cari keyboard dan mouse yang baterainya tahan lama, dan secara looks keyboard dan mouse-nya juga keren, gua rasa si Logitech MK950 ini wajib banget masuk ke wishlist kalian nanti. Oke, mungkin segini aja video singkat gua buat si Logitech Signature Slim Combo MK950. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.